amalan yang kamu pilih, coba kamu cari apa yang dilakukan Nabi ketika di tengah malam, yaitu di dalam tahajud. Itu menjadi ukuran kamu, karena perjuangannya sangat berat. Apalagi bangun jam 3 atau sebelumnya, kalau Nabi sebelum jam 3, sepertiga malam. Dan itu sangat berat. Justru penting buat kita itu, karena di saat orang pada tidur, saat ngantuk, saat lelah, saat penuh kemalasan yang luar biasa, kita dilatih oleh Nabi. Dalam tahajudnya beliau membaca surat Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Kita coba perhatikan mengapa beliau membaca surat Al-Baqarah begitu lamanya. Dan setiap bacaan itu selalu dihayatinya, ia memasuki setiap bacaan itu selalu ia pikirkan, ia renungkan. Makanya beliau mengatakan, fawailul liman qara'aha lam yatafakkar fiha. Di saat Rasulullah menangis membaca surat Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Ini menjadi dasar dulu. Bacaan ini yang membuat pertanyaan Sayyidina Bilal, lima tabki ya Rasulullah, kenapa engkau menangis di saat membaca ini? Yang kita perhatikan adalah fawailul liman qara'aha lam yatafakkar fiha. Celakalah atau neraka welah orang yang baca Quran yang tidak mentafakuri. Jadi Rasulullah setiap baca Quran beliau mentafakurinya, sehingga memasuki dimensi-dimensi bacaannya. Jadi Nabi mengatakan merasakan kelezatannya di dalam bacaannya, karena setiap bacaan-bacaan beliau itu ada dua perkara yang kita perhatikan. Di saat ada ayat-ayat tentang rahmat, beliau terdiam, lalu fasa'alah, lalu beliau berdoa. Jadi setiap bacaan selalu berdiam, berdoa lagi. Kemudian yang kedua, ia minta perlindungan dari azab neraka ketika ada ayat-ayat tentang azab. Perhatikan betapa dialog beliau itu memasuki satu suasana batin yang tidak sama seperti yang dilakukan oleh kita selama ini. Dan di saat itu juga sahabat masih belum mengerti kenapa Nabi begitu lamanya sholat. Hatta hamamtu bi amrin su'in wa ma hamamta an aquda wa adhar Nabi. Jadi keluhan sahabat itu disampaikan betapa lamanya Nabi ketika berdiri sholat, karena yang dibaca surat Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran rakaat pertama. Apa yang kau keluhkan? An aquda wa adhar Nabi, saking lamanya ingin cepat, ingin duduk, dan aku meninggalkan sholat, meninggalkan Rasulullah berjamaah dalam tahajud. Hikmah untuk kita, apa yang kita ambil di dalam sholat malam kita itu? Pelajaran yang pasti kita ambil, bagaimana Rasulullah merasakan kelezatannya. Dan kedua, kenapa beliau berdoa? Di situ ada silatun wa liqa'un bainal abdi wa rabbi. Justru yang terpenting adalah silatun wa liqa'un bainal abdi wa rabbi. Kenapa ia merasakan kenikmatan, kelezatan, dan dia berdoa? Karena silatunnya itu terpenting. Silatun itu menghubungkan batinku dengan batin Allah. Menempuh jarak yang paling dekat dengan Allah itu silatun. Jadi menempuh jalan yang paling dekat, menempuh Allah yang paling dekat itu adalah takbiratul ihram, Allahu Akbar. Yaitu perjalanan paling dekat.
Kenapa terasa jauh? Perjalanan jauh menuju yang maha dekat. Mestinya perjalanan dekat menuju yang maha dekat. Saat Allahu Akbar, itu orang sudah sampai sebenarnya. Apa yang menghalangi? Nah, pertanyaannya, penghalang itu menjadi penyebabnya. Siapa yang menghalangi? Kenapa terhalang? Harusnya ini seperti pembicaraan takbiratul ihram kepada orang yang kita cintai, sehingga rasa cinta itu tidak ada penghalang. Kalimat walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuq wal asyan. Tetapi Allah lah, jadi tidak ada penghalang. Tetapi Allah lah habbaba, yang menurunkan cinta. Harus ada rasa cinta dari Allah yang diturunkan langsung ke dalam hati, lalu menghiasi hatimu. Kemudian wa karaha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Tetapi Allah juga bencikan kamu perbuatan fasik wal isyan, maksiat. Itu yang kita pegang. Jadi coba itu perhatikan. Jadi daya itu yang mesti kau perhatikan sampai perjalanan yang sangat dekat. Sebenarnya duduk begini saja sudah kita rasakan kedekatannya itu. Duduk begini saja sudah kita rasakan cinta itu. Duduk begini saja ada kelembutan dalam hati kita itu. Tiduran saja, ya berbaring, qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum, dan kita juga bisa merasakan itu, kedekatan itu. Tak ada jarak sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.